Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi warga Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog melalui centininews.co.id. Hari ini kita akan bicara tentang tidak berimbangnya antara Dewan Pengawas PDAM yang sudah ditunjuk 2 orang dewas, akan tetapi sampai sekarang direkturnya masih 1. Masyarakat Kudus dan sekitarnya sudah hadir bersama saya Bapak Haji Sururi Mujib, Direktur Lembaga Kajian Strategis Kabupaten Kudus. Pak Sururi, Ya, mungkin sejak beberapa bulan yang lalu Kudus ini memiliki perda baru terkait dengan keberadaan perusahaan daerah yang dimilikinya, utamanya adalah perubahan nama PDAM ke Perumda Tirta Muria. Pak Sururi punya catatan apa terkait dengan kondisi real bahwa sejak peristiwa OTT kemudian direktur utamanya akhirnya diberhentikan, kemudian ada penunjukan PLT yang ditugaskan kepada direktur teknik ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu ini ada Perda nomor 16 yang mengatur tentang semuanya. Faktanya sekarang PDAM memiliki 2 dewas dan 1 direktur. Untuk meningkatkan layanan pelanggan terkait dengan fasilitas atau layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus, khususnya terkait dengan per air minuman. Seperti apa Pak Sururi, bisa cerita? terima kasih Bang Fikri yang sudah mengundang saya, kemudian diajak berbicara terkait dengan persoalan yang dulu namanya PDAM, sekarang sesuai dengan Perda nomor 16 tahun 2020 itu menjadi Perumda Tirta Muria. Kebetulan perda ini diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020 atau akhir tahun 2020. Baik Bang Fikri, salah satu fungsi perusahaan umum daerah Tirta Muria adalah memberi pelayanan jasa kepada masyarakat di bidang air minum, dan juga yang lebih utama adalah bagaimana Perumda ini mampu memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ya. Tentunya ini adalah membutuhkan sebuah usaha keras dari masing-masing organ yang ada. Apa itu organ yang ada di Perumda itu? Pertama adalah KPM, yang kedua adalah direksi, yang ketiga adalah Dewan Pengawas. Hari ini sesuai dengan fakta yang ada di Kabupaten Kudus, Perumda Tirta Muria ini sudah mempunyai direktur, yaitu direktur teknik, yaitu Saudara Mas Yan kalau tidak salah namanya, yang kebetulan waktu itu memang sempat ada kekosongan direktur. Ketika Juni 2019 ada peristiwa yang tidak kita inginkan bersama, yakni terjadinya OTT salah satu pegawai di PDAM Kudus, yang kemudian waktu itu ditingkatkan hasil proses penyelidikannya, kemudian ditingkatkan lagi menjadi penyidikan yang kebetulan menyeret Direktur Umum PDAM waktu itu, sehingga ada kekosongan direksi waktu itu karena direksi teknisnya waktu itu belum ada, belum definitif. Kemudian kendali dilakukan oleh Dewan Pengawas yang waktu itu baru satu, yaitu Saudara Dio Hirmansyah waktu itu. Walaupun hanya 5 hari ya. Walaupun hanya 5 hari, tetapi minimal
Minimal Mas Dio ini pernah punya satu kurikulum vetnya itu nanti Iya. adalah pernah menjabat direktur PLT direktur PDAM Kabupaten Kudus. Ini kan hal yang luar biasa. Iya, yang itu. hanya 5 hari. Oleh sebab itulah kalau hari ini sudah ada direktur teknis, artinya kalau menurut Perda nomor 16 tahun 2020 pasalnya 32, yaitu direksi ditetapkan oleh KPM paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Kalau boleh Seperti dijelaskan masyarakat KPM itu apa, Pak KPN Sururi? itu pemilik modal, dalam hal ini adalah kepala daerah. Oh, iya. Seperti itu Owner, Pak. ya. Ya, ownernya seperti ya. itu. Jadi di dalam Perda memang bahasanya KPM seperti itu. Dalam bahasa mudanya dimaksudkan adalah pemilik modal. Jadi yang berhak untuk memberhentikan dan mengangkat direksi itu adalah KPM. KPM, Seperti itu. ya. Tentunya atas nama usulan dan rekomendasi dari Dewan Iya. Pengawas, gitu Pak. Sebelum kita spesifik ke pengisian direksi ya, mungkin di beberapa bulan terakhir ini faktanya bahwa PDAM atau Perumda Tirta Muria ini nambah 1 dewas lagi. Yang semula dewasnya hanya 1, kemudian sekarang dewasnya tambah 1 lagi. Kalau menurut Pak Sururi, artinya penunjukan dewas itu sendiri ada mekanisme yang harus dilalui sesuai dengan Perda 16 tadi, atau mungkin KPM boleh menunjuk secara langsung personal yang dipercaya untuk menjadi salah satu anggota dewas. Baik Bang Fikri, terkait dengan pengisian dewas, memang di dalam Perda nomor 16 tahun 2020 ini khususnya di pasal 20 disebutkan bahwa pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. Ada 2 seleksi, pertama adalah seleksi administrasi, Iya. yang kedua adalah seleksi wawancara. Ada 3 seleksi, yaitu administrasi, yang kedua uji kelayakan, yang ketiga adalah wawancara akhir. Artinya apa? Kalau Perda ini sudah menyampaikan dan mengamanatkan bahwa proses pengisian dewas ini melalui seleksi, ini di dalam ayat 3-nya pasal 20 sampaikan Bupati membentuk pansel. Pansel itu ada 2 unsur yang ada. Pertama adalah unsur dalam pemerintahan. Iya. Yang kedua adalah unsur dari independen atau luar pemerintahan, baik dengan universitas maupun dengan lembaga yang tokoh-tokoh lain, masyarakat atau lembaga lain yang dikira mampu untuk melakukan seleksi pengisian dewas yang ada di Perumda. Tetapi di Kudus ini saya terus terang belum mendengar pernah ada seleksi. Artinya tidak pernah ada pengumuman pengisian salah satu anggota dewas itu ya. Bisa di jadi publik seperti ya? itu, atau bisa jadi saya tidak tahu atau tidak melihat ada pengumuman itu. Yang jelas saya secara pribadi yang hari ini masih aktif mengamati kebijakan-kebijakan yang ada di Kudus, saya belum pernah mendengar, membaca ada pengumuman terkait dengan seleksi adanya dewas di Perumda ini. Bahkan informasi yang terima dewas yang hari ini ditambahkan 1 itu adalah langsung ditunjuk dari salah satu punggawa di pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu asisten 1 kalau tidak salah. Kemudian langsung di posisinya sebagai ketua Dewan Pengawas di Perumda Tirta Muria. Ini yang saya tahu Bang Fikri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Gitu Bang Fikri. Iya, jadi pada prinsipnya bahwa saat ini Dewas Perumda Tirta Muria ini telah memiliki 2 orang dewan pengawas kan begitu. Walaupun mungkin apakah ini ditunjuk langsung atau melalui seleksi sebagaimana amanah Perda 16 tadi kita belum tahu. Saat ini kita bicara tentang perbandingan idealnya ketika sekarang kita sudah memiliki 2 orang dewas sementara direkturnya masih 1. Menurut Perda tersebut
memang sekarang tidak dikenal PLT ya. Tidak ada. Nah, tidak ada yang namanya PLT direktur, itu tidak ada. Yang ada adalah direktur 1, 2, bahkan 3 kan begitu. Kalau faktanya seperti ini, bagaimana sebenarnya amanah Perda 16 ini terkait dengan kekosongan direksi di Perumda Tirta Muria, Pak Sururi? Jadi gini Bang Fikri, sesuai dengan yang tadi sampaikan, hari ini Perumda Tirta Muria itu sudah mempunyai 2 dewan pengawas dan 1 direksi, yaitu direktur teknis. Iya. Hanya saja persoalan kemudian adalah ketika kita kembali pada maksud dan tujuan terkait dengan adanya Perumda Tirta Muria, salah satunya adalah dalam rangka untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang jasa penyediaan air minum. Ini adalah salah satu perusahaan yang luar biasa yang di backup penuh oleh pemerintah daerah, atau dikatakan perusahaan yang monopoli khususnya penyediaan jaringan air yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Kudus. Tentunya kalau kita kembali maksud dan tujuan, bagaimana supaya maksud dan tujuan Perumda ini bisa terrealisasi dengan baik, setidaknya kita harus mengacu pada peraturan daerah nomor 16 tersebut. Apa itu? Yaitu jelas di pasal 32, jumlah direksi itu paling sedikit 2, paling banyak 3. Salah satu di antara orang yang diangkat direksi itu nanti akan dipilih menjadi direktur umum. Nah, terkait dengan itu saya pikir alangkah baiknya dan bijaknya kalau kemudian dalam rangka untuk memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, kemudian untuk memberi jasa dividen yang cukup tinggi kepada daerah PAD, tentunya perusahaan itu lebih baik dan lebih mampu berdaya guna manakala direksinya sesuai dengan amanat Perda itu minimal 2, minimal 2 orang yang diangkat oleh KPM. Oleh sebab itulah kami berharap bagaimana kemudian Pak Bupati membentuk tim seleksi yang akan melakukan seleksi terhadap orang-orang yang ingin menjadi direktur utama direksi di Perumda tersebut, Bang Fikri. Sehingga apa? Sehingga ke depan betul-betul Perumda ini sudah sesuai dengan amanat Perda. Pak Bupati juga melaksanakan Perda sebagaimana yang sudah diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020 itu, dan kami berharap dividen yang akan diberikan kepada Perumda kepada pemerintah daerah melalui PAD itu nanti akan semakin meningkat tinggi, dan kalau dividennya tinggi otomatis nanti mampu menambahi kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus, Bang. Iya, paling tidak ketika komposisi ideal seperti yang diamanahkan oleh Perda 16 itu setidaknya, karena persoalan PDAM ini adalah persoalan jasa layanan ya. Betul. Jadi setidaknya mungkin kejadian-kejadian yang mungkin selalu menjadi komplain masyarakat, apakah airnya tidak deras, kemudian sering macet, atau mungkin pembayaran tagihannya membengkak. Ini setidaknya kalau ada beberapa direksi sesuai dengan amanah Perda ini akan bisa terdeteksi lebih dini kan begitu, karena apapun yang namanya kebutuhan air ini tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Kalau mungkin makanan yang kebetulan tidak boleh mengkonsumsi nasi, boleh diganti yang lain. Akan tetapi kalau air ini kan tidak akan pernah tergantikan kan begitu. Betul. Oleh karenanya setidaknya kalau menurut Pak Suru ini kan sudah terlalu lama ya PDAM ini dipimpin oleh 1 orang direksi. Ya, walaupun kita tidak boleh berpikir negatif, kalau dipimpin oleh direksi dan dewas berkolaborasi,
Setidaknya tujuan yang ingin dicapai meningkatkan kesejahteraan karyawan itu yang utama. Yang kedua, layanan publik kepada masyarakat pelanggan PDAM. Kemudian yang kedua adalah akan mampu meningkatkan PAD sesuai dengan target setiap tahunnya. Kalau soal waktu misalnya Pak Sururi, idealnya sebelum berganti tahun, apakah menurut Pak Sururi ini wajib hukumnya Bupati sebagai owner dari Perumda Tirta Muria ini segera melakukan pembentukan panitia seleksi dan mengumumkannya kepada masyarakat, seperti apa Pak Sururi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelayanan pada publik terkait dengan jasa yang ada di Perumda tersebut, memang idealnya sesuai dengan Perda nomor 16 tahun 2020 tersebut adalah secepatnya Pak Bupati membuat atau membentuk tim seleksi untuk menyaring orang-orang yang ingin mendaftar menjadi salah satu direktur yang ada di Perumda tersebut. Kenapa? Ini kalau kemudian hanya satu orang direksi yang mengomandani Perumda tersebut, ini memang kurang maksimal karena kalau direktur teknis ini kan terkait dengan hal yang sifatnya teknis di internal baik pelayanan maupun di yang lainnya. Tetapi kalau nanti ada dua direktur, jadi konsentrasinya akan lebih fokus. Artinya kebijakan secara umum ya. Betul, kebijakan secara umum, kemudian nanti juga akan lebih fokus terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah analisa jaringan-jaringan yang ada di wilayah tertentu, juga termasuk sehari ini yang banyak dikeluhkan itu kan air PDAM itu karena banyaknya yang menyalurkan jaringan tersebut, kemudian sumurnya juga terbatas, sehingga ngalirnya itu masih kalau pas berbarengan dengan waktu sibuk-sibuknya, ya, pas jam sibuk sibuk itu kan banyak air yang irit ngicrit itu bahasane wong ibaratnya pelanggan PDAM dalam satu tempo itu adus bareng menggunakan air bareng kan, otomatis kan kurang maksimal. Iya betul, sehingga air yang mengalir di dalam peralon-peralon yang ada di masyarakat yang pelanggan itu sangat terbatas karena berbarengan dengan yang lain dalam penggunaan air debitnya tersebut. Oleh sebab itulah kami berharap Pak Bupati melalui media seperti ini mendengarkan beberapa masukan masyarakat, mendengarkan beberapa keluhan masyarakat, bagaimana supaya secepatnya diisi direksi yang lain agar PDAM lebih melakukan kegiatan pelayanan yang lebih berkualitas dan maksimal. Gitu Bang. Iya. Kalau bicara soal figur ya, artinya kita bicara figur bagaimana menjadikan Perumda Tirta Muria ini sebagai salah satu andalan perusahaan daerah yang dimiliki oleh kabupaten. Untuk meningkatkan PAD tentu butuh sosok direktur yang inovatif, yang mungkin banyak ide dan gagasan, jadi tidak artinya sekedar melakukan hal yang rutin, tapi ya bagaimana agar Perumda Tirta Muria ini sesuai dengan amanah undang-undang, artinya lembaga pemerintah, lembaga yang dimiliki oleh pemerintah yang mengelola dan menjual atau menjual air kepada masyarakat. Karena setidaknya di Kudus yang kita tahu ada banyak masyarakat yang
juga memiliki usaha mengkomersilkan air, apakah itu air bawah tanah ataupun yang dikasih label air permukaan Gunung Muria. Jadi sosok seperti apa yang nanti akan bisa membawa Perumda Tirta Muria ini menjadi menjadi perusahaan yang betul-betul profit oriented. Seperti apa, Pak Suruli? Mengacu pada peraturan daerah nomor 16 tersebut di pasal 33, setidaknya ada 12 persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin atau mencalonkan diri sebagai calon salah satu direksi. Yang paling penting bagi kami adalah dia memiliki keahlian. Itu yang paling penting, mempunyai integritas. Kemudian punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, punya pengalaman, jujur, perilakunya baik dan seterusnya itu Bang Fikri. Artinya sepandai apapun orangnya, sehebat apapun orangnya, tetapi kalau integritas, kejujuran dan perilaku baik yang dia tidak miliki, saya pikir apapun posisi mereka tidak akan mampu untuk meningkatkan kinerja yang ada di perusahaan daerah tersebut. Oleh sebab itulah yang paling penting kami adalah punya keahlian dan kejujuran, tentunya dan integritas. Kalau syarat yang utama itu sudah dimiliki, insya Allah perusahaan daerah ini akan semakin meningkat, kemudian pendapatan daerah juga akan semakin tambah besar, ya kan, dividennya yang akan diberikan pada PAD, kemudian kualitas sumber daya yang ada di internal perusahaan itu juga akan semakin tambah baik, termasuk adalah para pegawai-pegawainya itu. Jangan sampai kemudian hanya berdasarkan keinginan tanpa mempunyai keahlian, tanpa punya pengalaman, tanpa punya integritas yang baik, mereka akan diangkat menjadi calon direksi. Oleh sebab itulah tim seleksi ini sangat menentukan, yang akan membawa bagaimana perusahaan daerah ke depan akan semakin tambah maju dan tambah baik gitu. Dari 12 persyaratan administrasi tadi, tentu ada yang lebih spesifik dan penting, bahwa calon seorang direktur PDAM atau Perumda Tirta Muria ini tentu harus bersertifikasi, kan begitu. Betul. Artinya bersertifikasi di bidang per air minuman, kan begitu tentu. Jadi karena ini tidak semua orang yang memenuhi kriteria ini memenuhi syarat dalam hal sertifikasi tersebut. Karena ketika kita bicara tentang tugas pokok dan fungsi seorang direktur perusahaan umum milik daerah per air minuman, tentu mereka juga harus menguasai bagaimana seluk-beluk air minum, kan begitu. Betul. Sehingga ketika kita bicara seleksi, tentu untuk menghindari kecurigaan bahwa ada kong kali kong dalam hal penunjukan seorang direksi yang ujung-ujungnya nanti tentu akan beresiko dugaan wani biro, maka apa yang diamanahkan oleh Perda 16 tadi harus betul-betul diimplementasikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Kalau soal pendamping, ketika kemudian kita bicara seleksi ini kan mesti ada pendamping dari universitas, ya. Akan tetapi dulu pernah rame ketika terkait dengan rekrutmen pegawai PDAM atau karyawan PDAM ini, walaupun sudah didampingi oleh universitas, akan tetapi pola dan realitanya seperti itu. Kalau soal rekrutmen calon direksi yang akan datang,
idealnya seperti apa Pak Sururi terkait dengan pendampingan itu tadi? Tadi sudah saya sampaikan Bang Fikri terkait dengan proses rekrutmen calon direksi itu, salah satu yang paling penting di dalam unsurnya adalah pembentukan tim seleksi. Tim seleksi ini ada dua, pertama adalah dari internal perangkat daerah, sebagaimana pasal 34 ya ayat 3. Yang kedua adalah dari unsur independen. Unsur independen ini bisa berasal dari perguruan tinggi. Jadi tidak harus perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang penting di sini hanya perguruan tinggi. Tentunya kalau tim dari luar unsur pemerintah ini betul-betul punya kualifikasi dalam proses seleksi ini, saya yakin akan baik dan akan mampu menghilangkan image bahwa ketika seorang diangkat jadi pejabat, dalam ini adalah direksi, bahasanya adalah wani piro, itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kemudian tim seleksinya betul-betul punya integritas, punya kemampuan dan punya keahlian. Nah, makanya punya keahlian di sini adalah betul-betul keahlian calon direksinya, keahlian di bidang perusahaan air minum itu Bang Fikri. Bersertifikasi. Salah satunya adalah dibuktikan dengan sertifikasi. Ada pengalamannya, ada keahlian di bidang per air minuman khususnya di perusahaan umum daerah. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga integritas tadi itu kalau saya. Karena apa? Kalau tidak punya integritas, sebaik apapun orangnya, seahli apapun orangnya, kalau integritasnya tidak terjaga dengan baik, lagi-lagi harapan yang disampaikan masyarakat yaitu ingin mempunyai perusahaan daerah yang handal, mampu bersaing dan seterusnya itu tidak akan terwujud dengan baik. Oleh sebab itulah salah satu pintu masuknya adalah di tim seleksi yang akan dibentuk oleh Pak Bupati. Seperti itu Bang Fikri. Artinya aturan mainnya dijalankan sesuai dengan amanah perda tersebut kan begitu. Betul Bang Fikri. Kalau mungkin boleh melakukan evaluasi konstruktif, artinya perjalanan PDAM atau Perumda Tirta Muria di era kepemimpinan top ya yang sudah 3 tahun jalan ya, artinya mungkin penunjukan pergantian direksi dulu kan memang dimulai dari setelah pasangan top ini dilantik, kemudian ditindaklanjuti dengan melantik seorang direktur PDAM saat itu. Kalau bicara tentang perusahaan sehat, kemudian cash flow-nya juga lebih dari cukup untuk mengatasi kebutuhan internal dan eksternalnya. Sejauh ini, sejak kepemimpinan dari Bapak Ayatullah Khomeini kemudian dilanjutkan dengan Pak Ian dengan Dewas Dio Hermansyah Bakri saat itu, dan sekarang sudah ada Pak Agus Budi Satrio ya. Kalau Pak Sururi memberikan catatan atau kritik konstruktif untuk kemajuan PDAM, seperti apa? Pertama, apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus harus berpijak pada perda. Jangan sampai perda dibuat, perda disahkan, perda diundangkan, kemudian ada pelanggaran di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses apapun yang ada di dalam perusahaan daerah tersebut, baik proses pengangkatan direksi, pengangkatan dewan pengawas, termasuk pengangkatan pegawai. Jangan kemudian bermain-main dengan pola-pola yang diduga waktu itu ada kong kali kong, ada wani piro bisa diangkat menjadi pegawai, diangkat jadi direksi dan diangkat jadi dewas. Inilah harapan kami seperti itu. Kalau insya Allah hal itu tidak terjadi, ya tidak dilakukan dan selalu mengacu
kepada peraturan daerah nomor 16 itu insya Allah akan semakin baik, akan semakin maju, dan target yang dibebankan kepada perusahaan daerah dalam rangka berkontribusi dividennya ke PAD insya Allah akan terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itulah ke depan saya berharap catatan-catatan yang kami sampaikan tadi betul-betul menjadi bahan renungan, bahan masukan, supaya apapun yang akan diambil dalam proses kebijakan pengembangan perusahaan ini mengacu pada peraturan daerah, yaitu peraturan daerah nomor 16 tahun 2020 tentang perusahaan umum daerah Tirta Muria. Mungkin itu Pak Fikri. Jadi termasuk Perumda Tirta Muria ini kan juga mendapatkan penyertaan modal dari APBD yang cukup luar biasa. Kemudian ada bantuan-bantuan dari luar negeri. Tentu ketika potensi ini disinergikan dengan tepat guna dan tepat sasaran, setidaknya Perumda Tirta Muria ini akan menjadi andalan sumber pendapatan asli daerah dari sektor Perumda Tirta Muria, kan begitu. Betul. Oleh karenanya keinginan-keinginan semacam itu bisa dimulai dari implementasi Perda 16. Dimulai dari bagaimana mekanisme perekrutan seorang direksi, kemudian bagaimana perekrutan karyawan yang akan mendukung, sehingga simbiosis mutualisme nanti akan bisa terjaga, kan begitu. Oleh karenanya harapan kami dari pojok Kota Kretek ini, dengan senang hati nanti Direktur PDAM Mas Ian bisa hadir ke studio kami, atau kita ke kantor PDAM, atau setidaknya Pak Agus Budi Satrio sebagai ketua Dewas, atau mungkin bisa diwakilkan kepada Mas Dio Hermansyah Bakri. Halo Mas Dio, bisa hadir ke Centini untuk memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini, supaya kita bisa meminimalisir pemikiran-pemikiran negatif dari masyarakat, kan begitu. Setidaknya mungkin masih 3 bulan selayaknya Direktur PDAM ini harus dilengkapi, setidaknya imbang, Dewasnya 2, Direkturnya 2. Semua adalah untuk kepentingan bagaimana memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal, bagaimana bisa berinovasi untuk memajukan Perumda Tirta Muria ini menjadi perusahaan yang handal, kan begitu. Oke, terima kasih masyarakat Kudus sudah bersama kami. Terus ikuti Pojok Kota Kretek. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.